Oke, kembali lagi di channel YouTube Bisa AI. Saya Adi, salah satu staf AI di Bisa AI. Kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis komparatif dan aplikasinya dengan SPSS. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama yaitu uji T1 sampel, uji Z, uji T2 sampel independen, uji U Mann-Whitney, uji T sampel berpasangan, dan terakhir yang akan kita bahas yaitu uji Wilcoxon. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mulai dengan uji satu sampel. Uji T1 sampel digunakan untuk menguji kebenaran parameter min suatu populasi berdasarkan sampling yang telah dilakukan. Adapun hipotesis ujinya, yang pertama H0-nya atau H0, yaitu mu1 sama dengan mu0. Untuk uji 2 ekor, H1-nya atau hipotesis alternatifnya yaitu mu1 tidak sama dengan mu0. Untuk uji 1 ekor, hipotesis alternatifnya mu1 lebih dari mu0 atau mu1 kurang dari mu0, di mana mu1 ini merupakan parameter dari populasinya, parameter min dari populasi, sedangkan mu0 yaitu nilai rata-rata tebakannya. Adapun formulanya yaitu T sama dengan X bar dikurangi mu0 per S dibagi dengan akar dari N, di mana X bar adalah min sampel, mu0 adalah min acuannya, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah banyaknya sampel. Untuk kriteria pengujiannya, H0 diterima jika T kurang dari atau sama dengan harga mutlak dari T tabel. Nah, misalnya, ini untuk tampilan dari T tabel. Bagaimana cara membacanya? Di sana ada tulisan one tail dan two tails. Itu untuk menandakan uji apakah 2 ekor atau 1 ekor. Jika kita menggunakan uji 2 ekor, kita lihat saja nilai alfa atau nilai ternyata yang kita gunakan. Setelah itu kita lihat derajat bebasnya atau DF yang ada di baris sebelah kiri. DF-nya itu adalah banyaknya sampel dikurangi 1. Jika misalnya populasi atau standar deviasi populasi itu diketahui, kita tidak menggunakan uji T, namun kita menggunakan uji Z. Nah, untuk formulanya, Z sama dengan X bar dikurangi mu0 per sigma dibagi dengan akar dari N, di mana sigma itu adalah standar deviasi dari populasi. Kita lanjutkan untuk uji beda 2 sampel. Untuk pendahuluannya, uji beda 2 sampel dilakukan dengan membandingkan min dari 2 kelompok. Terdapat 2 jenis uji beda parametrik untuk 2 kelompok sampel. Yang pertama, uji beda 2 sampel independen dengan menggunakan independent sample t-test. Yang kedua, uji beda 2 sampel berpasangan yang digunakan yaitu paired sample t-test. Sedangkan ada padanan uji non-parametrik untuk uji 2 sampel tersebut. Yang pertama, untuk uji beda 2 sampel independen digunakan uji U Mann-Whitney. Sedangkan yang kedua, untuk uji beda 2 sampel berpasangan digunakan uji Wilcoxon. Sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai independent sample t-test, yaitu uji parametrik untuk beda min 2 sampel independen. Adapun asumsinya, yang pertama yaitu skala data, interval atau rasio. Yang kedua, kelompok data saling bebas atau independen. Yang ketiga, kedua kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang keempat, varians antar kelompok sama atau homogen. Untuk hipotesis ujinya, untuk H0-nya, mu1 sama dengan mu2. Untuk uji 2 ekor, hipotesis alternatifnya atau H1-nya, mu1 tidak sama dengan mu2. Sedangkan untuk uji 1 ekor, mu1 lebih dari mu2 atau mu1 kurang dari mu2, di mana mu1 adalah min populasi untuk kelompok pertama, dan mu2 adalah min populasi untuk kelompok kedua. Adapun formula yang digunakan yaitu T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi dengan S pool dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana S bar adalah min sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah banyaknya sampel. Untuk kriteria pengujiannya, terima H0 jika T kurang dari sama dengan mutlak T tabel. Yang kedua, kita akan bahas mengenai paired sample t-test atau uji T untuk sampel berpasangan. Adapun asumsinya, yang pertama, skala data, interval atau rasio. Yang kedua, kedua kelompok data tidak saling bebas atau dependen. Yang ketiga, perbedaan kedua kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi
normal. Untuk hipotesisnya, mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, untuk uji 2 ekor, mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan D0. Untuk uji 1 ekor, hipotesis alternatifnya, mu1 dikurangi mu2 lebih dari D0 atau mu1 dikurangi mu2 kurang dari D0. Di mana mu1 merupakan min populasi kelompok pertama, mu2 merupakan min populasi kelompok kedua, dan D0 merupakan perbedaan min dari kedua kelompok. Untuk formulanya, yaitu T sama dengan D bar dikurangi D0 per standar deviasi dari perbedaannya dibagi dengan akar dari N, di mana N adalah banyaknya sampel. Untuk kriteria pengujiannya, terima H0 jika T kurang dari sama dengan nilai dari T table. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai uji U-Mann-Whitney. Uji U-Mann-Whitney ini merupakan padanan dari uji T sampel independen, di mana uji U-Mann-Whitney ini digunakan jika syarat normalitas dari uji T2 sampel independen itu tidak terpenuhi. Adapun asumsinya, yang pertama yaitu kedua kelompok saling bebas atau independen. Yang kedua, skala pengukuran data minimal ordinal. Yang ketiga, varians kedua kelompok sama atau homogen. Untuk hipotesisnya yaitu, untuk hipotesis nolnya, M1 sama dengan M2. Untuk uji 2 ekor, hipotesis alternatifnya atau hipotesis satunya, M1 tidak sama dengan M2. Sedangkan untuk uji 1 ekor, hipotesis alternatifnya yaitu M1 lebih dari M2 atau H1. Untuk uji hipotesis 1 ekor, M1 kurang dari M2. Di mana M1 merupakan median populasi kelompok pertama dan M2 median populasi kelompok kedua. Adapun prosedur pengujian untuk uji U-Mann-Whitney, yang pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Kemudian, hitung ranking untuk setiap nilai dalam sampel gabungan. Yang ketiga, ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Selanjutnya, nilai yang sama diberikan rata-rata dari ranking. Yang kelima, jumlahkan nilai ranking untuk masing-masing sampel. Keenam, hitung nilai U dengan formula seperti yang ada di layar. Di mana N1 dan N2 masing-masing menunjukkan banyaknya sampel pertama dan kedua, dan R1 dan R2 masing-masing menunjukkan jumlah ranking pada sampel pertama dan kedua. Untuk langkah selanjutnya, di antara nilai U dan nilai U1 dan U2, yang lebih kecil digunakan sebagai nilai U hitung untuk dibandingkan dengan nilai U table. Jika U hitung lebih besar dari N1 kali N2 per 2, maka nilai tersebut adalah U aksen, dan nilai U hitung dapat dihitung dengan persamaan U sama dengan N1 kali N2 dikurangi U aksen. Kriteria keputusan uji yaitu H0 diterima jika U hitung lebih dari atau sama dengan U tabel. Kita lanjut untuk uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji paired sample t-test, di mana asumsi uji normalitasnya tidak terpenuhi. Untuk asumsi yang diperlukan untuk melakukan uji Wilcoxon, yaitu yang pertama, kedua kelompok tidak saling bebas atau dependent. Kemudian, skala pengukuran data minimal ordinal. Itu hipotesis ujinya. Untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya atau H1, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk prosedur pengujiannya, yang pertama, pasangkan data. Yang kedua, hitung selisih skor pasangan data. Yang ketiga, tentukan ranking tiap pasangan data. Selanjutnya, isi kolom positif dan negatif dengan ranking tiap pasangan sesuai dengan tanda perbedaan tiap pasangan data. Jika perbedaannya positif, masukkan ranking ke kolom positif, dan jika tandanya atau perbedaannya negatif, masukkan ke kolom yang negatif. Selanjutnya, jumlahkan ranking pada masing-masing kolom positif dan negatif. Nomor 6, ambil jumlah yang paling kecil sebagai nilai W hitung, lalu bandingkan dengan tabel nilai kritis Wilcoxon atau nilai W tabelnya. Kriteria keputusan ujinya, H0 diterima jika nilai W hitung lebih dari atau sama dengan nilai W tabel. Nah, sekarang kita akan coba melakukan uji-uji tersebut dengan menggunakan program SPSS. Baiklah, sekarang kita misalkan
akan menguji apakah rata-rata nilai matematika dari suatu sekolah itu sama dengan suatu nilai tertentu dengan mengambil sampel sebanyak 26 siswa. Nah, kita sekarang akan menggunakan uji T1 sampel. Adapun yang pertama kita harus cek adalah apakah data tersebut sudah berdistribusi normal atau tidak. Caranya, kita klik Analyze di program SPSS, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan kita pilih satu sampel KS atau Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan nilai matematika ke test variable list, dan kita centang pilihan test distributionnya itu normal. Dan kemudian kita tinggal klik OK. Nanti akan muncul jendela outputnya. Nah, kita lihat di sini untuk jendela outputnya, one sample Kolmogorov-Smirnov test, bahwa nilai dari signifikan two-tailed-nya yaitu 0,200, di mana nilai itu lebih besar dari 0,05. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sampelnya sudah berdistribusi atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kita lanjut untuk analisis uji T1 sampelnya. Kita klik Compare Means, kemudian kita pilih one sample t-test. Kita masukkan ke test variable, dan kita ketikkan nilai min yang menjadi acuannya. Misalkan nilai min acuannya kita pilih yaitu 70. Kita akan menguji apakah rata-rata nilai matematika dalam satu sekolah tersebut di populasinya adalah sebesar 70. Kemudian kita tinggal klik OK. Dari general outputnya, kita akan melihat bahwa nilai matematika di one sample t-test, kita tinggal perhatikan nilai dari signifikan two-tailed-nya. Jika nilainya lebih rendah dari 0,05 atau 5%, maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan dari nilai matematikanya, yaitu nilai matematikanya lebih dari 70. Karena nilai signifikan two-tailed-nya itu 0,00 kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai dari 70 itu. Atau bisa kita simpulkan juga kalau nilainya lebih tinggi dari 70. Nilai matematika siswa pada sekolah tersebut lebih dari 70. Kemudian selanjutnya, kita akan coba untuk melakukan uji T untuk dua sampel yang saling bebas. Untuk datanya, pertama-tama kita siapkan seperti berikut. Di kolom pertama, kita masukkan, misalnya kita akan bandingkan nilai matematika antar dua kelompok atau dua kelas. Yang dimana kelas pertama diajarkan dengan suatu model A, model pembelajaran A, dan kelas kedua diajarkan dengan suatu model pembelajaran B. Misalkan seperti itu masalahnya. Untuk di kolom pertama, kita masukkan nilai matematika. Dan kemudian di kolom yang kedua, kita masukkan nilai kelompoknya atau nilai kelasnya. Dia masuk ke kelas 1 atau ke kelas yang kedua. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan melalui slide, asumsi yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, asumsi normalitas, dan yang kedua yaitu homogenitas variansnya. Untuk cek asumsi normalitasnya, kita bisa lakukan dengan cara klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, kemudian kita bisa pilih Explore. Kita masukkan nilai matematika ke dependent list, dan kita masukkan nilai kelompok ke factor list. Kemudian kita klik plot, dan pilih atau centang normality plot with test. Kemudian kita klik continue, dan kita klik OK. Kita lihat melalui jendela outputnya, dan kemudian kita perhatikan test of normality. Kita perhatikan di bagian kolom Kolmogorov-Smirnov. Kita cek nilai signifikannya. Jika lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka kita bisa simpulkan bahwa datanya sudah berdistribusi normal atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena nilai signifikan di sini untuk kedua kelompok, yaitu untuk kelompok kontrol dan eksperimen, itu lebih tinggi daripada 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa kedua kelompok sudah memenuhi asumsi normalitas atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan cek asumsi dari homogenitas variansnya. Kita klik Analyze,
compare means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Masukkan nilai matematika ke tes variabel, dan masukkan kelompok ke grouping variabel. Kemudian, selanjutnya, kita define group. Grup 1, kalau kita lihat dari data kita yaitu kelompok yang 1, dan grup 2, kelompok 2. Kita klik continue, dan kita oke. Di general output, kita bisa melihat tabel dari independent sample t-test. Nah, untuk uji variance-nya atau homogenitas variance, kita bisa lihat di kolom Levene test for equality of variance. Kita cek nilai dari signifikannya. Jika nilainya lebih besar daripada 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa variance-nya homogen. Kita bisa lihat di sini, nilainya 0,639. Itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga asumsi homogenitas variance terpenuhi. Untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok, kita cek di nilai signifikan two-tailed-nya. Karena nilainya 0,000 kurang dari 0,05, kita bisa simpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Untuk selanjutnya, kita akan coba, misalkan asumsi normalitas dari kedua data atau kedua kelompok ini tidak terpenuhi. Jadi, uji T2 sampel independen tidak dapat digunakan. Kita bisa menggunakan uji U-Mann-Whitney. Bagaimana caranya? Kita klik Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita pilih Legacy Dialog, dan kita pilih Choose Independent Sample. Kita masukkan nilai matematika ke test variable list, dan kelompok ke grouping variable, seperti yang kita lakukan tadi. Kita define grup 1 yaitu 1, dan grup 2 adalah 2. Kita klik Continue. Untuk pilihan tipenya, karena tadi variance-nya juga homogen, kita pilih yang U-Mann-Whitney. Kemudian kita klik OK. Kita lihat di general output. Kita lihat dari tes statistiknya. Nah, terlihat di sini bahwa signifikan two-tailed-nya itu 0,000. Karena dia kurang dari 0,05, kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antar kedua kelompok tersebut. Nah, sampai di sana untuk uji dua sampel independen. Sekarang kita akan coba lakukan uji untuk dua sampel berpasangan. Misalkan sama kasusnya itu untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai matematika untuk siswa di suatu sekolah pada saat sebelum dilakukan suatu perlakuan dan setelah dilakukan perlakuan. Untuk melihat perbedaan, dilakukanlah suatu pretest dan posttest. Misalkan, untuk nilai pretestnya dimasukkan ke kolom pertama, nilai posttestnya dimasukkan ke kolom kedua. Dan D ini merupakan selisih atau perbedaan dari nilai pretest dan posttest. Sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan di slide juga, bahwa salah satu asumsinya untuk melakukan uji T sampel berpasangan yaitu nilai perbedaannya ini berdistribusi normal. Nah, sekarang kita uji dulu untuk asumsi normalitasnya. Caranya adalah seperti tadi, kita klik Analyze, pilih Non-Parametric, Legacy Dialog, dan kita pilih One Sample Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan nilai D itu ke test variable, dan kita pilih test distribusinya yaitu normal. Kemudian kita klik OK. Kita lihat di output SPSS-nya bahwa nilai signifikan two-tailed-nya itu 0,054 dan ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai D-nya atau nilai perbedaan dari kedua kelompoknya itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau asumsi normalitas sudah terpenuhi. Kemudian untuk selanjutnya, kita bisa langsung lakukan uji T sampel berpasangan. Caranya dengan klik Analyze, pilih Compare Means, kemudian kita pilih Paired Sample T-Test. Kemudian kita masukkan nilai post-test ke variabel 1 dan nilai pretest ke variabel 2. Kemudian kita klik OK. Di general output, kita bisa perhatikan di tabel Paired Sample T-Test. Kita bisa bandingkan nilai signifikan two-tailed-nya. Nah,
Di sini terlihat bahwa nilai signifikan cutelnya itu 0,000, kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan nilai dari pretest ke posttest. Dan kita bisa lihat bahwa nilai mean-nya itu negatif. Ini menunjukkan bahwa nilai posttest itu lebih kecil daripada nilai pretest atau adanya penurunan nilai. Jadi kalau kita lihat dari nilai signifikan cutel dan juga nilai mean-nya yang negatif, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan nilai matematika siswa, seperti itu. Nah, bagaimana jika asumsi normalitas tadi tidak terpenuhi? Kita dapat menggunakan padanan dari uji non-parametriknya, yaitu yang tadi, uji Wilcoxon. Bagaimana kita melakukan uji Wilcoxon? Caranya yaitu klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kita klik Legacy Dialog, dan kita pilih Q Related Samples. Nah, kita masukkan pretest ke variable 1, atau bisa juga kita masukkan posttest ke variable 1, bebas. Kita masukkan, misalnya masukkan posttest ke variable 1 dan masukkan pretest ke variable 2. Kemudian kita pilih test type-nya, yaitu Wilcoxon. Kita klik OK. Kemudian di jendela output, kita bisa lihat di bagian tes statistik, di mana nilai signifikan cutelnya itu 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05 atau 5%, yang merupakan standar yang biasa digunakan dalam penelitian. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa terdapat perubahan nilai dari sebelum dilakukan perlakuan dan setelah dilakukan perlakuan. Baiklah, sekian tutorial dari saya, Adi. Untuk selanjutnya, boleh bisa di-subscribe IG Bisai dan juga channel YouTube-nya. Jangan lupa like dan berikan komentar. Terima kasih.